Pancasila sebagai spirit moral bukan sekadar simbol demokrasi sejati, hanya terwujud bila keadilan, persatuan, dan kemanusiaan dijunjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Berlin Eiza Putri, mahasiswi Fakultas Hukum dengan NIM 25011000106 dari kelas C. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan terakhir 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengutamakan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis harus diperkuat untuk menjaga persatuan dan keberagaman masyarakat di tengah perubahan zaman. Pengaturan nilai-nilai Pancasila merupakan fondasi untuk menunjukkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat, terutama dalam konteks demokrasi yang berkualitas dan beretika. Kondisi politik Indonesia saat ini. Pada Agustus hingga September 2025 terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah Indonesia, yang salah satunya adalah penuntutan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Demonstrasi ini dipicu terhadap protes tunjangan besar anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh, terutama saat bentrok dengan aparat kepolisian. Kericuhan memuncak sejak ketika kendaraan taktis Brimob melindas Alvan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, hingga tewas. Peristiwa tragis ini memicu kemarahan publik dan menjadi simbol ketidakadilan serta penindasan aparat terhadap rakyat. Yudi Latif dalam bukunya Pancasila, Rumah Kita Semua 2023 menyatakan Pancasila bukan hanya dasar negara, melainkan spirit moral yang harus hidup dalam ruang publik kita, dari lembaga-lembaga politik hingga tindakan warga negara. Pernyataan ini menegaskan pentingnya internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan politik dan pemerintahan, terutama dalam menjaga keadilan dan persatuan di tengah konflik sosial. Demonstrasi tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi meluas di berbagai kota besar seperti Bandung, Makassar, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Di kota saya pun terjadi, tepatnya di Jombang, walaupun alhamdulillahnya semua berujung dengan perdamaian. Reformasi kepolisian dan penghentian berbagai tindak represif yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka pun menjadi salah satu alasan demonstrasi kemarin menjadi ricuh. Kaitan dengan nilai Pancasila, peristiwa demonstrasi tersebut menunjukkan tentang nyatanya terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketegangan antara rakyat dan pemerintahan menunjukkan perlunya penegakan serta pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan tindakan negara. Penguatan ideologi Pancasila sangat krusial untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga persatuan negara di tengah ketegangan politik dan sosial yang terjadi saat ini. Dengan demikian, memperoleh nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk mengatasi konflik dan mewujudkan Indonesia yang demokratis, adil, dan bermartabat di masa depan. Peran kami mahasiswa Fakultas Hukum sebagai mahasiswa hukum memiliki peran mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak konstitusional dan mekanisme hukum yang tersedia, sehingga dapat mendorong untuk penyelesaian konflik dengan cara hukum yang beradab. Ini penting untuk menghindari kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi seperti ini, pelindasan terhadap ojol, dan jatuhnya korban dalam demo.
Kami, mahasiswi hukum, juga menjadi tauladan dalam penegakan supremasi hukum yang berkemanusiaan dan berkeadilan sosial, menjaga persatuan bangsa di tengah krisis dan dinamika politik, sesuai dengan semangat Pancasila. Seperti yang digaungkan oleh Profesor Fitri Susanti dalam bukunya Demokrasi dan Negara Hukum, Arah Baru Pasca Pemilu 2024 menyebutkan, demokrasi Indonesia tidak cukup hanya memilih pemilihan. Demokrasi Indonesia tidak cukup hanya memilih pemimpin 5 tahunan, melainkan menuntut partisipasi kritis dan sadar ideologi dari warganya untuk mengawal pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Ini relevan seruan bagi masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk aktif menjaga demokrasi dan keadilan sosial. Sekian dari saya, terima kasih.